Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 7 tongkat, terus 2 tongkat, 5 tongkat, The Hierophant, The Moon, 5 pedang, King of Pentacles, 5 koin, dan kartu Ace of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama Leo, di sini ada kartu 7 tongkat. Yang jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk berjuang terus ya. Jadi mungkin ada perjuangan besar gitu yang masih kamu lakukan akhir-akhir ini. Ya, ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing. Jadi kira-kira apa perjuanganmu Leo? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk mengatasi sebuah masalah ya, berjuang untuk mendekati seorang, untuk mengejar target dan lain-lain. Jadi ada perjuangan besar yang masih kamu lakukan akhir-akhir ini ya, 7 tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada sebuah rencana penting yang baru saja kamu persiapkan gitu. Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu? Misalnya mungkin lagi memikirkan rencana mengenai karir, pekerjaan, keuangan, mungkin rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi intinya ada rencana baru gitu ya, yang baru saja kamu persiapkan akhir-akhir ini. Oke, dan lihat di bawahnya kalau ada kartu 5 tongkat yang melambangkan konflik batin ataupun dilema batin ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang baru saja mengalami semacam dilema dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, dilema ketika menghadapi seorang, ya mungkin lagi merasa dilema juga untuk mengejar sebuah tujuan. Nah, jadi perlu memang untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya. Ini sudah kamu alami Leo akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan Mei hingga ke akhir Mei ya. Yang pertama ada kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada yang akan kembali fokus ke dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi menunggu juga kabar dari sebuah perusahaan dan lain-lain ya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan segi organisasi untuk periode kali ini ya. Di tengah-tengah lihat ada kartu The Moon, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi untuk periode kali ini memang ada yang masih mengalami semacam periode ketidakpastian dalam kehidupan kalian. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi kurang yakin gitu ya, kurang yakin, kurang pasti ketika mengambil keputusan, mungkin lagi kurang pasti juga untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya Leo ya, The Moon. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang. Jadi ceritanya memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sebuah kesulitan kecil, masalah kecil yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini. Jadi kira-kira masalah apa nih yang perlu segera diselesaikan nantinya? Misalnya mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah dalam keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin ada juga yang lagi mencoba menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang dan lain-lain. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode yang akan datang, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Dan ingat ini hanyalah gambaran umum saja ya. Yang pertama ada kartu King of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen tanah ya, seperti Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi sekitar bulan Juni nanti memang pikiranmu kembali fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi fokus untuk terus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan, mengejar target dalam segi materi selama bulan Juni nanti ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan unsur kekurangan ya. Jadi hati-hati, mungkin ada sedikit rasa kekurangan yang masih akan kamu lalui nantinya. Misalnya mungkin lagi merasa kesepian banget, yang merasa kurang terdukung, kurang mendapat support, dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru ya. Jadi artinya untuk bulan Juni semangatmu akan pulih kembali ya. Jadi ada motivasi baru, semangat baru untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing nantinya ya. Ace of Wands. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Swords. Oke, jadi ceritanya memang akhir-akhir ini ada perjuangan besar. Untuk apa? Untuk mencari kejelasan ataupun mencari informasi penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan akhir-akhir ini Leo ya? Misalnya mungkin ada yang lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mencari kejelasan dari seseorang dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 tongkat yang melambangkan sebuah tekanan batin ya. Jadi artinya memang ada upaya gitu untuk melepaskan tekanan berat ya, tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini, sambil apa? Sambil menyusun rencana baru tadi, 2 tongkat. Jadi ada sebuah rencana baru yang sedang kamu persiapkan untuk melepaskan tekanan batin tersebut, untuk menyelesaikan gitu ya sumber tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan. Jadi sepertinya memang ada yang baru saja mengalami dilema batin ketika menghadapi urusan dalam segi hubungan ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, ya merasa dilema ketika ingin berinteraksi dengan orang lain ya, bahkan mungkin ada yang pernah mengalami semacam argumen ataupun perdebatan gitu ya dengan orang-orang terdekat akhir-akhir ini. Misalnya mungkin ada yang lagi mengalami argumen dengan teman, dengan orang yang kamu sukai, dengan keluarga, mungkin dengan orang-orang yang bekerja misalnya ya. Jadi coba untuk lebih hati-hati dan bersabar ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk prediksi sekarang. Yang pertama ada kartu 9 koin ya. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus ke dalam segi organisasi tadi dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan rasa independen ya. Soalnya kartu ini melambangkan energi independen. Jadi memang kalian itu akan belajar untuk lebih mandiri, lebih independen ya ketika menghadapi urusan dalam pekerjaan dan perusahaan nantinya, The Hierophant. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Strength. Jadi artinya memang ada kesabaran tinggi juga ya untuk menghadapi kondisi apapun juga, apalagi memang ada unsur ketidakpastian tadi, The Moon. Jadi hati-hati Leo. Jadi gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan. Soalnya memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi pergunakan intuisimu sambil terus bersabar nantinya ya. Kartu Strength. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus bergerak maju ke depan sambil mencoba menyelesaikan sumber rintanganmu tadi, 5 pedang ya. Jadi mungkin ada semacam masalah kecil yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini, dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan sambil menggunakan semangat baru ya, Page of Wands. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu si Ratu Pedang ya, Queen of Swords. Jadi artinya pikiranmu kembali lebih tajam, lebih cerdas ya ketika menghadapi urusan dalam segi materi tadi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan, King of Pentacles ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 2 cawan. Jadi hati-hati, mungkin ada yang mungkin lagi mengalami semacam unsur kekurangan ya. Misalnya mungkin lagi merasa kesepian, kurang terdukung, 5 koin tadi ya, ketika menghadapi orang-orang terdekat nantinya, seperti teman, keluarga, orang yang kamu sukai ya, dan lain-lain ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba kurang mendapat support, dukungan dari mereka nantinya sekitar bulan Juni yang akan datang. Jadi perlu memang untuk ekstra bersabar Leo ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni ada semangat baru untuk menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, keuangan, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain ya, sekitar bulan Juni yang akan datang. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.